Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fawaz di channel Fawaz Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab lanjutan, yaitu bab 4. Kita sudah memasuki bab 4, yaitu virtual machine pada VMware. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada bab kali ini? Oke, pada bab kali ini terdapat 5 materi, yaitu yang pertama membuat VM pada VMware, yang kedua zoom di VMware, yang ketiga clone virtual machine, lalu kita akan snapshot virtual machine, dan kita juga akan mengekspor dan import virtual machine. Oke teman-teman, buka VMware-nya. Untuk cara install VMware-nya sudah ada di link di deskripsi pada video saya yang sebelumnya. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman klik create a new virtual machine. Lalu teman-teman pilih yang tipikal, jangan yang custom ya. Lalu klik next. Nah, di sini teman-teman masukkan ISO yang akan diinstalkan, yaitu ISO Ubuntu Live Server. Teman-teman klik browse. Nah, lalu teman-teman pilih Ubuntu 20.04, ini bebas, mau versi berapa saja, yang penting ini live server ya. Klik, lalu open. Nah, setelah itu teman-teman klik next. Nah, pada bagian ini kita bisa langsung mengisi identitas kita, tapi nanti juga di Linux akan diulang kembali. Sini saya contoh Fawaz Khair. Lalu username-nya Fawaz. Lalu masukkan password. Lalu kita klik next. Oh maaf, ini username-nya itu harus huruf kecil semua ya, boleh ada huruf. Nah, di tampilan seperti ini teman-teman bebas ya untuk menamakannya apa. Sini saya contohnya Ubuntu saja. Lalu next. Di bagian disk ini 10 GB saja sudah cukup untuk Ubuntu. Ketik 10 lalu next. Lalu kita klik finish. Jika teman-teman ingin mengcustom misal memori atau harddisknya, teman-teman klik customize hardware. Lalu teman-teman bisa menyeting di bagian sini, ini untuk memori, lalu sini untuk prosesornya cukup satu saja. Lalu klik close dan finish. Nah, oke, ini kita sudah berhasil ya untuk membuat VM pada VMware. Jadi materi 1 kita sudah selesai. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua yaitu zoom di VMware. Kita langsung buka saja VMware-nya. Oke, teman-teman klik power on this virtual machine untuk menjalankan virtual machine. Oke teman-teman, ini Ubuntu-nya sudah saya install ya. Kalau teman-teman ingin melihat cara menginstal Ubuntu-nya, ini mirip-mirip kayak di VirtualBox. Saya juga akan cantumkan link ketika saya menginstal Ubuntu di VirtualBox. Lalu bagaimana sih cara zoom di VMware dan apa tujuannya? Nah, tujuan dari zoom ini ya supaya terlihat jelas CLI-nya atau tulisannya ya. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal klik pada bagian ini, lalu teman-teman pilih free stretch. Nah, di sini bisa diubah-ubah. Lalu teman-teman klik keep aspect ratio stretch. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk mengatur zoom di VMware. Jadi kalau teman-teman ingin membesarkan, teman-teman cukup tarik saja lalu keep ratio. Lalu kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu clone virtual machine. Nah, gambarannya seperti ini ya. Clone virtual machine itu jadi ketika kita sudah menginstal server, lalu kita ingin membuat servernya lagi dengan tujuan takut eksperimen konfigurasinya gagal, itu bisa teman-teman. Jadi si server yang asli ini tidak akan berdampak
Lalu kita juga bisa membuat 1-5 atau bebas. Kita bisa membuat sebanyak-banyaknya server clone ini ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita perbesar. Lalu teman-teman klik kanan pada Ubuntu. Nah, pada bagian ini teman-teman klik manage dan otomatis akan muncul clone. Oh, ini sebentar kita matikan dulu servernya. Oke, setelah di shutdown, teman-teman klik pada Ubuntu. Nah, di bagian ini klik manage. Nah, di sini ada clone ya. Atau bisa juga menggunakan cara ini. Klik VM dan manage lalu clone. Oke, kita coba clone. Kita klik. Lalu next. Nah, pastikan ya teman-teman memilih the current state, lalu next. Ini kita pilih yang full clone ya. Lalu next. Nah, ini lokasi Ubuntu yang di clone. Ada di sini ya. Kalau teman-teman ingin mengubahnya, teman-teman tinggal klik browse, lalu ubah di mana. Tapi saya akan menggunakan default saja. Ini namanya bebas. Contoh saya akan menamainya Ubuntu 2. Lalu finish. Kita tunggu saja sebentar. Nah, oke, setelah itu teman-teman klik close. Dan otomatis Ubuntu clone-nya akan muncul di sini ya. Lalu kita akan cek apakah Ubuntu ini sama dengan yang sebelumnya. Kita klik power on this virtual machine. Oke, setelah muncul tampilan login, kita coba masukkan seperti di Ubuntu sebelumnya. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi praktek clone virtual machine kali ini Jadi pada praktek clone virtual machine ini sudah selesai ya. Ini juga sudah berhasil login dan sama dengan Ubuntu yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu snapshot virtual machine. Nah, apa sih snapshot virtual machine itu? Oke, snapshot virtual machine itu jadi ketika kita memotret keadaan awal dari server, lalu kita mengkonfigurasi server tersebut, dan kita bisa kembali ke potretan yang awal. Jadi semacam rollback, atau misal jika teman-teman konfigurasi lalu terjadi error, lalu di snapshot, maka server tersebut akan kembali ke default server atau di snapshotnya. Oke, langsung saja kita ke VMware-nya. Oke teman-teman, di server ini masih awal, tidak ada konfigurasi apa-apa, tidak ada file atau direktori apapun. Lalu kita coba untuk snapshot. Caranya kita klik kanan pada Ubuntu ini, lalu klik snapshot, lalu text snapshot. Bisa juga di sini, VM, snapshot, dan text snapshot. Namanya ini bebas tapi karena servernya ini baru awal atau baru default server, jadi saya menamakannya sebagai default server. Text snapshot. Nah, oke. Setelah itu teman-teman coba untuk nyalakan virtual machine-nya dan tambahkan direktori atau file. Oke, muncul tampilan login. Kita login seperti biasa. Nah, oke. Sekarang kita coba clear dulu. Nah, oke, kita akan memasukkan perintah ls. ls ini perintahnya adalah untuk melihat apakah ada direktori atau file di CD tersebut. Jadi kita enter, nggak ada apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan file. Sorry, itu kita clear dulu lagi. Tuh saran ya guys. Oke, kita coba ls, tidak ada apa-apa ya. Nah, kita sekarang akan coba untuk
membuat file. Contohnya kita menggunakan perintah touch ya untuk membuat file di Linux. Touch a.txt, b.txt, c.txt. Lalu kita ketikkan perintah ls untuk melihat apakah file sudah ada. Nah, ada ya, a.txt, b.txt, dan c.txt. Nah, sekarang kita akan mengetes apakah snapshotnya berhasil atau tidak. Oke, caranya kita matikan dulu ya VM kita. Sini shutdown guys, shutdown. Nah, oke, teman-teman klik kanan di Ubuntu ini, lalu teman-teman klik snapshot, dan teman-teman bisa klik ini revert to snapshot default server, atau bisa juga klik ini satu default server. Saya akan mencoba ini. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, apakah Anda mau merestore ke default server? Tentu saja yes, karena kita akan snapshot servernya. Nah, oke, kita coba jalankan kembali virtual machine-nya. Nah, oke, kita akan cek apakah file directory file yang sudah kita buat, yaitu a.txt, b.txt, dan c.txt, itu masih ada atau enggak. Kalau tidak ada, berarti proses snapshot atau langkah snapshot kita itu berhasil. Namun jika, sebentar kita clear dulu. Clear lagi. Oke, kita lihat apakah file abc.txt tadi itu masih ada. Nah, tidak ada ya teman-teman. Jadi snapshot yang kita lakukan tadi itu berhasil karena merestore server ke default server atau server yang tidak ada konfigurasi apapun. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu export dan import virtual machine pada VMware. Nah, untuk apa sih export dan import ini? Biasanya export dan import ini untuk berbagi file OVA untuk sesama. Biasanya contohnya ketika kita mempunyai virtual machine dengan Ubuntu server, lalu kita ingin membagikan server kita itu ke teman kita. Cara berbaginya itu dengan export dan import. Jadi kita yang mengekspor, lalu teman kita yang mengimport. Oke, kita buka VMware-nya. Lalu di sini teman-teman klik file dan teman-teman klik export to OVF. Nah, di sini teman-teman bebas memilih folder di mana. Contohnya saya di sini sekolah. Nah, di sini lalu kita klik dan save. Lalu akan muncul tampilan loading. Ini memakan waktu cukup lama, sekitar 5 menitan, jadi bisa ditinggal dulu. Nah, oke teman-teman, proses importnya sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan mengimport Ubuntu yang sudah diekspor tadi ya. Kita ke foldernya. Nah, di sini terdapat 6 file ya, kalau di VMware. Kalau di VirtualBox itu hanya ini saja biasanya. Namun jika VMware itu terdapat 6 file. Dan caranya cukup klik 2 kali pada logo ini, kotak unduh. Nah, di sini teman-teman bebas untuk menamainya apa. Contoh saya menamainya Ubuntu 3, lalu import. Sebentar. Oke, Ubuntu 4 deh. Import. Dan teman-teman tinggal tunggu saja sampai proses loading selesai. Nah, ini proses importnya sudah selesai dan otomatis si Ubuntu 4-nya ini ada ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk materi di bab 4 ini, yaitu virtual machine pada VMware. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.